Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa Online TV, Sulsel TV masa kini, masih bersama saya Radia Susaru dan Kak Caca. Ya baik, boleh dilanjutkan tadi, apa maksudnya itu kembali, apa tuh tadi, boleh dilanjutkan Kak? Ya, tadinya kan saya dari farmasi SMF nih, SMK farmasi, terus nganggur, kemudian lanjut S1 fisika, fisika sains. Tapi seiring berjalannya waktu saya bingung, kedepannya saya mau jadi apa? Saya bingung sendiri, akhirnya saya memutuskan di saat saya akan menyusun skripsi nih, saya menyusun skripsi, saya bingung sendiri. Akhirnya setelah saya berpikir sehari semalam ya, akhirnya saya memutuskan kembali ke dunia farmasi. Saya kembali ke duniaku. Saya lanjut keluar dari UIN ya, keluar dari UIN Samata. Saya ambil S1 farmasi di UIT, Universitas Indonesia Timur. Di situ saya 3 tahun saya S1 farmasi. Saya lulus 2011. Kemudian saya nganggur lagi nih, saya tetap lanjut kerja. Jadi saya kerja pagi di rumah sakit, sore di klinik yang tempat saya saat ini masih. Setelah itu saya mendaftar apoteker 2014. Alhamdulillah lulus. Pada saat itu saya tidak punya duit sebenarnya, tapi saya yakin saja saya bisa lulus dan saya bisa membayar uang SPP-nya itu yang apoteker itu kan. Alhamdulillah saya lulus membayar dan 2015 saya sudah selesai pendidikan apoteker di Unhas kayak gitu. Kemudian saya setelah itu nganggur lagi ceritanya, ngumpulin duit buat lanjut S2. S2 saya lanjut 2017. 2017 saya ambil di UMI, Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kayak gitu. Akhirnya saya selesai 2019. Ya, dan seperti inilah Masya sekarang Allah, saya. Ya? Iya. Jadi memang istilahnya dengan latar belakang ekonomi yang sederhana itu tidak menghambat ya. Itu tidak menyurutkan niat untuk bisa bersekolah setinggi-tingginya. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya ini berhubungan dengan sekolah juga ya. Gimana sih pendapatnya Kak Caca ini mengenai perempuan ya mengenyam pendidikan, terutama mungkin dari orang-orang yang dari latar belakang ekonomi yang bisa dikatakan ini sangat sederhana seperti itu. Bagaimana sih itu semua bisa dilakukan ya, mungkin seperti pengalamannya Kak Caca itu bisa diceritakan nggak supaya bisa sekolah tinggi itu gimana caranya Kak? Oke, siap. Nah, kalau menurut saya pendidikan itu sangat penting ya Kak, ya penting banget. Kenapa? Apalagi kita yang memiliki keadaan ekonomi yang ya menengah ke bawah lah kayak gitu kan ya. Yang namanya pendidikan itu luar biasa sekali. Dengan bekal orang tua saya kerja keras, saya bertekad bahwa saya harus bisa memiliki pendidikan yang lebih baik dalam keluarga saya. Minimal dalam keluarga saya, walaupun saya seorang perempuan ya. Katanya kan perempuan itu kodratnya di dapur aja kayak gitu kan ya. Tapi saya tidak berpikir kayak gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya saya akan ke dapur, tetapi setidaknya saya memiliki ilmu yang akan saya berikan kepada anak saya, seperti itu. Pernah dianggap remeh nggak sama teman-teman atau lingkungan tempat tinggal dahulu? Karena mungkin dari latar belakang sosial yang ya sederhana ya seperti itu. Ada nggak hal-hal seperti itu di lingkungan tempat tinggal seperti itu? Kalau dianggap remeh sih selalu. Bahkan kalau tidak dianggap pun ada. Kenapa juga saya sampai mau sekolah di farmasi, karena itu tadi yang Kak Dias katakan ya, dianggap remeh. Ada satu orang yang mengatakan kayak gini kepada saya dan orang tua saya. Tidak usah sekolahkan Caca di farmasi, kita tidak mampu, kayak gitu ya. Tidak mampu dari segi uang, kita tidak mampu. Saya bilang, ih maaf om, maaf sekali nih, mungkin orang tua saya tidak mampu ya, maaf. Tapi saya bisa, insya Allah saya bisa, dan saya yakin saya bisa sekali. Saya bilang, maaf, saya panggil Teta ya, bapak saya. Ta, izinkan saya sekolah di farmasi, saya akan. Aduh, enggak bisa. Masya Allah. Jangan-jangan memang yang menyatakan statement seperti itu yang istilahnya tidak mendukung adalah ternyata juga adalah bagian daripada keluarga sendiri. Bisa saja ya seperti itu ya. Dan setelah itu jawabnya seperti apa nih Kak Caca? Iya, itu tadi saya bilang. Dalam hati saya bilang saya akan, itu bukan tidak membuat saya menjadi ciut ya nyali saya, malah itu menjadi motivasi saya menjadi lebih semangat. Tak izinkan saya sekolah di farmasi. Percaya saya bisa dan saya tidak akan
kasih malu kita. Saya kayak bilang kayak gitu ya, saya tidak akan kasih malu kita. Jadi mulai dari pagi jam 5 saya sudah bangun, mamaku bangun bikinkan saya sarapan ya. Setelah itu saya bawa bekal ke sekolah. Orang tua saya itu antar setiap pagi, antar jemput. Setelah itu ya namanya kita bekerja ya, maksudnya orang tua saya tinggal di orang. Ya seperti itulah mungkin Kak Dias bisa membayangkan gimana kalau misalnya kita tinggal di orang, kemudian kita bawa segalanya anak terbatas ya. Iya. Jadi nggak enakan ya, izin dulu, mohon izin dulu, mohon izin dulu kayak gitu ya Kak Seperti Caca. itu. Masya Allah. Jadi memang setiap harinya saat kecil itu bersekolah selalu bawa bekal ya. Iya, saya selalu bawa bekal. Dengan harapan bahwa ini bisa menghemat Betul, hemat pengeluaran banget. ya. Bahkan ada cerita saya mungkin orang kalau saat ini mungkin tidak ada yang kayak gitu. Saya kadang pagi diantar sama bapak saya pergi sekolah. Kalau pulang itu tidak dijemput. Kalau saya tidak punya uang jajan lagi, saya jalan kaki Berapa pulang. kilo? Boleh tahu? Bayangkan kalau misalnya di Emiselan sampai di Kokbang, saya Yusuf. Kira-kira berapa kilo tuh? Saya jalan kaki tuh. Zaman dulu ya? Zaman dulu 2001 sampai 2004. Kadang saya jalan kaki kalau saya tidak punya duit. Luar biasa ya. Buat naik angkot. Kayak gitu. Betul. Tapi memang alhamdulillah sekarang nih Kak Caca nih seorang dosen, womanpreneur, kemudian juga seorang apoteker ya, dan tentunya memiliki latar belakang pendidikan pasca sarjana, dan insya Allah mungkin semoga bisa ke tahap selanjutnya lagi Kak Caca ya. Amin. Nah, perubahan apa saja sih yang sekarang yang dirasakan, terutama mungkin respon dari teman-teman atau orang di kampung yang selama ini menganggap enteng, dan kemudian sekarang alhamdulillah Caca ini sudah terbentuk. Apa sih perubahannya? Kalau perubahannya luar biasa sekali ya, perubahan yang saya dapatkan dan yang saya terima dari orang-orang di sekeliling saya yang awalnya tidak memandang saya dan orang tua saya, yang sekarang alhamdulillah sudah banyak keluarga kayak gitu, sudah banyak melihat, dan saya bersyukur. Udah banyak merapat. Yes, dan saya bersyukur alhamdulillah. Saya mengatakan walaupun dulu mungkin kayak gini, alhamdulillah sudah kayak gini, tapi tidak mengubah perilaku saya untuk tetap santun dan beretika kepada semuanya. Oke, kita tahan dulu Kak Caca. Ini haru banget Kak Caca ya. Kita akan kembali usaha jeda berikut ini. Stay tune on Net TV, Sulsel TV Masaknya.